Bismillahirrahmanirrahim. Khairul asma', bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi da. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum wa alaikunna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini bisa lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kualitas ibadah kita semakin meningkat. Kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat berkat bacaan salawat dan salam yang kita hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Dasalakong beserta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan Tiang untuk menyampaikan rangkuman dari apa yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang tingkatan puasa. Sudah pernah yang sampaikan bahwa menurut Imam Al-Ghazali puasa itu ada 3 tingkatannya. Ada istilah puasa awam, ada istilah puasa khawas, ada istilah puasa khawasul khawas. Kalau puasa orang awam itu mudah-mudahan masih ingat adalah menjaga diri supaya tidak batal puasanya. Apa yang dijaga? Yang dijaga supaya jangan mabuk, jangan makan dan minum, jangan berhubungan suami istri, apalagi jangan kentut dalam air, jangan sampai tidur aja dari pagi sampai maghrib. Tapi kalau tidur dari pagi sampai zuhur tidak masalah, tidak batal. Tapi kalau tidurnya dari selesai subuh sampai menjelang maghrib, batal puasanya, kata ulama. Kemudian ar-riddah walau lahzah, kata Imam Al-Ghazali, juga yang bisa membatalkan puasa adalah kemurtadan. Murtad walaupun hanya beberapa saat itu bisa membatalkan puasa. Apa juga melahirkan, tentu bagi ibu-ibu ini melahirkan, kemudian haid, nifas, apa juga dan lain-lain ya. Itu beberapa hal yang dapat membatalkan puasanya orang awam. Makanya itu yang dia jaga-jaga, jangan sampai masuk makanan dan minuman, dan jangan sampai berhubungan suami istri, apalagi berhubungan sama istri orang ya, seperti itu. Kemudian kalau puasanya khawasul khawas, puasanya orang awam itu adalah puasa tingkatan Islam, tingkatan syariat. Puasanya khawasul khawas yang paling atas, yang ada di tingkatan ihsan, kata Imam Al-Ghazali, wa amma saumu khususil khususi fa saumul qalbi 'anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah wa kaffuhu amma siwallah azza wa jal bil kulliyah. Jadi kalau puasanya orang yang sudah berada di tingkatan paling atas, apa yang dia puasakan? Hatinya yang dipuasakan. Kalau di tingkatan awam, perutnya dipuasakan, kemaluannya dipuasakan. Kalau orang yang sudah sampai tingkatan khawasul khawas, hatinya yang dipuasakan. Maksudnya dipuasakan bagaimana? Dijaga supaya jangan sampai terlintas, terbayang selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari kiamat, hari akhirat. Kalau memikirkan dunia, batal puasanya. Kalau yang dipikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, batal puasanya. Itu beratnya puasa orang yang sudah sampai tingkatan hakikat atau ma'rifat atau tingkatan ihsan.
Makanya Imam Al-Ghazali juga di sini mengutip ungkapan salah seorang ulama ahli tasawuf yang bunyinya, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yafturu alaihi kutibat alaihi khati'ah. Apa artinya? Orang yang sudah sampai tingkatan khawasul khawas, kalau di siang hari dia mikir, apa saya pakai berbuka nanti maghrib, nah berdosa dia. Malaikat mencatat bayangan dia, pikiran dia tentang apa yang akan dia pakai berbuka. Mikir, apa saya pakai berbuka nanti ya. Nah, itu sudah di kalangan para malaikat mencatatnya sebagai khati'ah, dosa besar. Tapi itu orang yang khawasul khawas, yang tugas mereka adalah mempuasakan hati supaya tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala dan kepentingan hari akhirat. Kenapa? Fa inna dzalika min qillatil wuthuqi bi fadlillahi azza wa jalla wa qillatil yaqini bi rizqihi. Karena tidak cocok orang yang sudah sampai tingkatan hakikat ragu akan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah sampai tingkatan hakikat, tingkat keyakinannya sudah tinggi. Yakin sekali mereka bahwa Allah sudah atur rizki kita. Jadi kalau mereka mikir, apa saya pakai berbuka, berarti mereka itu dianggap meragukan kasih sayang Allah, meragukan rizki yang Allah sudah siapkan bagi-bagi untuk hamba-hambanya. Jadi segitunya hadirin rahmat Allah. Jadi tingkatan awam puasanya udah kita sama-sama ketahui, dan tadi hanya pengulangan doang. Tingkat puasanya tingkatan khawasul khawas yang paling atas adalah mempuasakan hati supaya jangan terlintas terpikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dalam pertemuan ini sebenarnya saya mengajak kita untuk mendalami ciri-ciri puasanya orang khawas yang ada di pertengahan, yang ada di tingkatan iman, yang ada di tingkatan tarekat, yang ada di tingkatan ainul yaqin. Kan ilmu yakin, ainul yaqin, hakul yaqin, syariat, tarekat, hakikat. Islam, iman, ihsan. Yang puasanya orang awam, khawas, khawasul khawas. Yang awam sudah kita jelaskan tadi secara singkat, yang dijaga perutnya supaya jangan sampai masuk makanan minuman yang halal, apalagi makanan minuman yang haram. Menjaga kemaluannya, jangan berhubungan suami istri, apalagi berhubungan sama orang lain. Nauzubillahi min zalik. Itu yang paling inti. Kalau puasanya khawasul khawas yang paling atas, hatinya yang dijaga. Tidak perlu kita lebih dalam membahasnya karena kita masih awam. Termasuk tiang. Ya. Kenapa kita berharap semoga setiap Ramadan kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk berpuasa supaya semakin ke depan, ya, semakin tua umur kita, semakin meningkat kualitas ibadah puasa kita, semakin lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wa amma saumul khususi, adapun puasanya orang khawas, puasanya orang yang sudah sampai tingkatan iman, sudah meninggalkan tingkatan Islam, ya, puasanya orang khawas, puasa sebelum khawasul khawas. Wa huwa shaumus shalihin, dan ini puasanya orang-orang soleh. Ya, kalau khawasul khawas puasanya Nabi, puasanya Rasul, puasanya ulama, puasanya para aulia. Nah, ulama pewaris Nabi, aulia pewaris Rasul, itu tingkatan khawasul khawas. Nah, kalau tingkatan khawas yang di pertengahan itu puasanya orang-orang soleh. Fahuwa kafful jawarihi 'anil atham, yang dipuasakan adalah seluruh anggota tubuhnya, anggota badannya dari perbuatan maksiat. Wa tamamuhu bisittati umur, sempurnanya
ya, kesempurnaan puasa tingkatan iman, tingkatan khawas, tingkatan tarekat itu adalah dengan perhatikan 6 perkara. Apa doang si 6 ini? Al-awwal, yang pertama ghaddul basar wa kaffuhu 'anil ittisa'i fi an-nazar ila kulli ma yadhum wa ma yudham wa yukrah wa ila kulli ma yushghilu al-qalba wa yulhi 'an zikrillahi 'azza wa jalla. Yang pertama, menjaga pandangan, mempuasakan mata supaya tidak melihat hal-hal yang sifatnya haram. Begitu juga hal-hal yang sifatnya makruh dihindari oleh mata ini, apalagi yang haram. Begitu juga mata ini kita jaga supaya jangan sampai melihat hal-hal yang membuat kita lupa sama Allah, lalai dari ibadah, lalai daripada zikir. Ya, kalau bisa meninggalkan tontonan-tontonan yang tidak penting, ya lebih baik kita melakukan ya hal-hal yang lebih baik gitu loh. Daripada nonton orang berdangdut misalnya, orang berjoget, lebih baik kita nonton acara apa misalnya Selaparang TV ngadain ada lomba pidato, itu ditonton sama anak-anak kita supaya ada bahannya, supaya dia termotivasi, supaya dia mau belajar, supaya dia mau semangat menjadi calon dai-daiyah. Contoh seperti itu. Ya, tinggalkan tontonan yang tidak baik, tontonlah yang bermanfaat seperti itu. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Ya, daripada nonton orang gila yang mondar-mandir, lebih baik yang ditonton adalah Tuan Guru yang lagi ngisi pengajian, dapat pahala. Ya. An-nazaru ila wajhil alimi ibadah. Memandang wajah orang yang berilmu itu ibadah. An-nazaru ilal walidain ibadah, memandang wajah ibu bapak kandung kita dengan penuh kasih sayang itu ibadah. An-nazaru ilal Ka'bah ibadah, memandang Ka'bah itu ibadah, dapat kita pahala. Melihat air Zam-Zam ibadah. Melihat air Zam-Zam saja, air padahal sama rupanya dengan air mineral yang lain. Ya, sama rupanya dengan air keran, air Zam-Zam itu. Melihatnya saja bisa menambah pahala, bisa menghapus dosa. Apalagi memandang wajah orang yang berilmu, memandang wajah orang tua kita. Jadi itu yang pertama, okay? Menjaga pandangan. Kemudian Imam Al-Ghazali menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna shaim. Tolong diperhatikan, ada 5 hal yang bisa membatalkan, bisa membuat orang yang berpuasa itu jadi berbuka gitu. Yuftirna shaim, membatalkan puasanya orang yang berpuasa. Apa 5 itu? Al-kazib, berbohong. Yang kedua al-ghibah. Wal ghibah artinya mengadu domba. Al-ghibah sebenarnya artinya menyebut-nyebut kekurangan orang lain. Menyebut dengan mulut atau menggunakan gerakan. Misalnya ada orang apa namanya kebot misalnya. Tahu kebot? Apa mungkin bahasa Indonesia kebot itu pokoknya yang pusarnya keluar itu ya. Apa bahasa kita di sini? Kebot juga ya. Misalnya ada orang kebot lewat, "Lo kebot." Misalnya. Itu ghibah namanya. Atau kita tidak ngomong tapi kita pakai bahasa isyarat untuk ngolok dia. Itu juga ghibah. Ada orang pincang jalannya, kita kasih tahu teman kita, "Tuh lihat orang itu pincang itu." Itu ghibah. Walaupun tidak ngomong tapi kita olok dia dengan gaya kita jalan seperti gaya orang yang pincang, itu juga ghibah. Nauzubillah, itu bisa membatalkan puasa. Yang pertama dusta, yang kedua ghibah atau menyebut-nyebut kekurangan atau aib orang lain. Namimah yang ketiga, mengadu domba. Wal yamin al-kadzibah, sumpah palsu. Yang kelima an-nazar bisyahwah, memandang dengan hawa nafsu, memandang dengan syahwat, memandang supaya terangsang sengaja. Makanya di dalam hadis kalau melihat perempuan seksi misalnya, rizki itu kalau pandangan pertama, tidak dihitung dosa.
Ya, tapi kalau disengaja, kalau pandangan pertama disaksikan berjam-jam, ya dosa lah jadinya, berdosa. Pandangan kedua, pandangan ketiga dihitung dosa oleh para malaikat. Jadi itu yang pertama, menjaga pandangan. Yang kedua, hifzul lisan, menjaga lidah. Ya, mempuasakan lidah. Anil hadzayan. Tapi begini, kan tadi yang sudah bacakan sebuah hadis yang mengatakan 5 hal yang membatalkan puasa. Berbohong, menyebut kekurangan orang lain, mengadu domba, sumpah palsu, melihat dengan penuh syahwat. Nah, ini para ulama mengatakan kalau orang awam seperti kita yang melakukannya, yang batal pahala puasanya. Paham Bapak Ibu? Tidak perlu diganti puasanya. Tapi kalau yang melakukan salah satu di antara 5 perkara yang barusan disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu dari kelompok orang-orang khawas, maka batal puasanya, batal pahala puasanya, harus diganti. Kenapa? Karena kewajiban orang-orang khawas mempuasakan seluruh anggota tubuhnya, ya, termasuk matanya. Yang kedua, menjaga atau mempuasakan lidahnya. Bagaimana cara menjaga lidah? Disebutkan anil hazayan. Kalau bisa kurangi omongan yang nggak penting-penting. Kalau omongan ini sia-sia, lebih diem, ya. Apa katanya dalam hadis itu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman, tingkatan iman ini. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik. Hendaklah dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang positif, auliyasmut, atau lebih baik diam. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua, menjaga lidah anil hazayan. Hazayan itu artinya omong kosong, omongan yang sia-sia. Wal kadzib, jaga lidah ini supaya jangan sampai berbohong, berdusta. Kecuali ada hadis mengatakan kita dibolehkan berbohong dalam 3 tempat, 3 keadaan. Apa aja itu? Berbohong ketika perang. Karena yang namanya al-harbu khud'ah, yang namanya perang itu penuh dengan tipuan, tipu daya. Pasang ranjau disembunyikan, kan? Tidak dikasih tahu musuh, saya sembunyikan bom di sini. Misalnya ada penembak jitu di sana, kan semuanya ditutup-tutupi itu. Al-harbu khud'ah. Jadi boleh kita berbohong dalam peperangan. Kemudian boleh juga berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang sedang pecah belah, 2 orang yang sedang bertikai. Itu dibolehkan walaupun di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, kita dibolehkan berbohong kepada istri yang sekiranya dengan berbohong, tapi berbohong yang ringan demi membahagiakan atau mencari ridho istri. Paham ini bapak-bapak, ibu-ibu? Boleh suami ini, tapi jangan terlalu sering, karena istri itu cocok dia menjadi mata-mata. Jadi apa istilahnya, spy apa gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Jadi kita laki-laki ini rata-rata tidak pandai berbohong, pasti akan ketahuan. Kalau tidak sekarang, 20 tahun yang akan datang akan ketahuan juga, ya. Dibolehkan asalkan pintar-pintar caranya. Dan ada batasannya berbohong kepada istri itu. Jangan berbohong dalam hal-hal yang haram. Misalnya dia pergi berzina, nauzubillah, meninggal. Saya pergi tarawih dulu. Padahal dia pergi melakukan maksiat, dia bohongi istrinya. Itu bohong yang bisa membatalkan puasa. Itu bohong yang dosanya luar biasa besarnya. Kemudian lidah ini dijaga, dipuasakan supaya tidak mengadu domba, supaya tidak sampai menyebut kekurangan orang lain, supaya tidak ngomong jorok, ya. Tahu ngomong jorok maksud saya apa? Maksud saya ngomong jorok yang mengarah, yang bisa menimbulkan nafsu syahwat, itu wal fahsh.
Omongan yang bisa membuat orang tertarik untuk berzina, condong untuk melakukan selingkuh dan sejenisnya. Nauzubillah min zalik. Wal khusumah, omongan yang bisa memecah belah, membuat orang saling memusuhi. Wal mira, omongan yang bisa membuat orang sakit hati karena debat. Jangan berdebat-debat, apalagi debat kusir, ya. Di bulan suci Ramadan ini jaga intinya lidah itu. Wa ilzamuhu sukut, ya. Bagaimana riyadhahnya? Riyadhah menjaga lidah ini adalah dengan membuat dia diem gitu loh. Jangan ngomong, kalau ngomong seperlunya aja. Kalau mau ngomong, usahakan yang diomongkan itu yang baik-baik. Wa bizikrillahi subhanahu wa ta'ala wa tilawatil Qur'an. Kita sibukkan lidah ini dengan banyak-banyak berzikir, berselawat, membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian Imam Al-Ghazali mengutip satu riwayat yang mana riwayat ini sangat masyhur. Ada dua ibu-ibu berpuasa di siang hari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajhadahum al-ju' wal 'atash min akhir an-nahar. Dua orang ini, dua ibu-ibu ini tiba-tiba leger, bergetar tubuhnya, lemes sekali. Padahal masih pagi lah, belum waktunya orang lapar. Sudah lapar dua orang ini, dua ibu-ibu ini, ya sudah lapar, sudah haus itu kayak, dan bahkan mau muntah lagi. Sehingga karena mereka takut celaka, diutuslah seseorang untuk minta pendapat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa arsala ilaihima qadhan. Utusan yang datang kepada Rasulullah ngasih tahu keadaan dua ibu-ibu yang mual-mual, yang pengen muntah, yang lemes, gemetar tubuhnya saking lapar, saking hausnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitip satu bejana atau satu wadah lewat utusan ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul lahuma, kasih tahu dua ibu-ibu itu, qi'a fihi, muntahkan isi perut kalian berdua ke dalam wadah ini. Kemudian benar dibawa faqa'at ihdahuma nisfahu daman abitan wa lahman gharidan. Ya Allah, intinya kedua ibu-ibu ini memuntahkan darah, memuntahkan daging busuk, bangkih. Fa'ajiban nasu min zalik. Semua orang yang hadir menyaksikan hal itu takjub, heran. Ada apa ini? Kenapa ibu-ibu ini? Faqala sallallahu alaihi wasallam, disinilah Rasulullah menjelaskan, hatani samata amma ahalallahu lahuma. Betul, kedua ibu ini mempuasakan diri, menjaga diri supaya tidak makan makanan yang halal, tidak minum minuman yang halal. Wa aftarata ala ma harramallahu ta'ala alaihima. Tetapi kedua ibu ini gak sadar telah berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang haram. Makan daging saudaranya sendiri, makan bangkai saudaranya sendiri, minum darah saudaranya sendiri. Nauzubillahi min zalik. Jadi itu dalilnya Imam Al-Ghazali, bahwa kan dua ibu ini, yang satu ngomong menyebut kekurangan orang lain, menyebarkan isu, sedangkan ibu yang satunya lagi sibuk menyimak, menikmati berita yang isu yang dibawa sama ibu-ibu ini. Dua-duanya kena, dua-duanya dapat dosa, dua-duanya batal puasanya. Nauzubillah. Jadi yang pertama menjaga pandangan, yang kedua menjaga lisan. Pindah kita ke yang ketiga, kafus sam'i, menjaga pendengaran, mempuasakan telinga. Anil isgha'i ila kulli makruh. Jangan sampai kita biarkan telinga kita ini asyik menyimak, mendengarkan suara-suara yang sifatnya makruh. Nauzubillah, apalagi yang haram. Waliyazubillah.
Semua yang makruh hukumnya usahakan lidah ini tidak dengar. Misalnya ada orang nyebut, kita lewat ya, kita lewat di gang di mana kita jumpai ada dua orang nongkrong membicarakan kejelekan orang lain, enggak usah kita fokus, cuekin sudah. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, li'anna kullama haruma qawluhu harumal isgha'u ilaih. Karena ketahuilah segala sesuatu yang haram diucapkan, haram juga kita mendengarnya. Misalnya haram kita berbohong, haram juga kita mendengar orang berbohong gitu loh. Ya, kita tahu orang ini pembohong, pasti yang akan dia bicarakan itu hal-hal dusta semua, maka haram pula mendengarnya. Oh, kita tahu di kerumunan ini pasti kumpul orang-orang yang mengumpat doang, mengadu domba. Judulnya doang pengajian, tapi isinya mengadu domba, memfitnah, menjelek-jelekkan ulama. Kita tahu, maka haram hukumnya kita dengar. Paham nih Bapak Ibu sekalian? Ini kata Imam Al-Ghazali, li'anna kullama haruma qawluhu harumal isgha'u ilaihi. Segala sesuatu yang haram diucapkan, haram pula mendengarnya. Justru bagaimana caranya menghentikan orang itu ngomong haram? Kita berhenti mendengar dia. Kalau kita nikmat mendengarnya, menyimak dia, dia akan teruskan. Dia akan lanjutkan pembicaraannya yang sia-sia, yang mengandung kebohongan, mengandung fitnah. Tapi kalau kita, misalnya orang berbohong di depan kita, kita tinggalin dia, kita tutup telinga kita, masa dia ngeraus mesa-mesa? Pasti dia akan lelah, ditutup, dia akan menghentikan pembicaraan. Ya, jadi seperti itu kata Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali menukil sebuah hadis. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, al-mughtab wal mustami' syarikani fil ithm. Rasulullah bersabda, orang yang suka menyebut-nyebut kekurangan orang lain beserta orang yang mendengarkan omongan yang tadi itu, orang yang menyebut kekurangan orang lain, syarikani fil ism, sama-sama memperoleh dosa yang sama. Artinya apa? Allah kasih dosa yang dibagi-bagi ke mereka berdua. Nah, berarti lebih sial yang mendengar, karena dia tedok doang. Tapi tedoknya itu menikmati, menyimak itu, dapat dia dosa. Sementara yang berbicara, dia udah berbicara, dia juga dengar apa yang dia bicarakan, dan dia niatnya sudah tidak baik. Apa salah kita? Makanya supaya tidak kena dapat dosa juga, kita tutup telinga kita. Jadi apa yang pertama? Menjaga pandangan, yang kedua menjaga lidah, yang ketiga menjaga telinga, menjaga pendengaran. 4, 5, 6, tinggal 3. Masuklah kita ke apa namanya, yang keempat, kaffu baqiyatil jawarihi 'anil atham minal yadi war rijl. Menjaga sisa anggota badan yang tidak disebutkan tadi, seperti tangan, seperti kaki, dari hal-hal yang sifatnya makruh, apalagi yang halal. Apalagi yang halal, apalagi yang haram. Misalnya pelungguh mau apa namanya, mau posting sesuatu di medsos, di Facebook kah, mau nulis, mau ngirim apa-apa di WhatsApp ke grup misalnya, mikir dulu. Misalnya pas berbuka, ini juga penting saya sampaikan. Ada grup WA, di situ isinya pelungguh, teman arisan, teman ngajar, misalnya kumpul di satu grup itu. Pas berbuka, makanannya enak, dipoto makanan itu, menunya, yang kalau dilihat sama orang ngempet elornya, itu dipoto, dikirim ke grup. Sementara dia tahu di situ ada orang, ada temannya yang miskin sekali, tidak mampu beli, tidak apa namanya, tidak mampu makanan apa yang sederhana-sederhana aja, tidak mampu dia, kemampuannya
rendahlah ekonominya, menengah ke bawah lah. Jangan sampai gara-gara kita kirim itu muncul sifat hasad dia ke kita. Dilihat sama istrinya ngomeh, misalnya dia ke suaminya. Coba lihat suaminya ini dibelikan istrinya, jangan dibelikan daging, dibelikan udang, dibelikan cumi, enak-enak menu berbukanya. Coba lihat kok kita gini-gini doang, bertengkar suami istri gara-gara foto yang kita posting. Ya. Ya Allah, jadi seperti itu. Jadi menjaga tangan kita, jangan sampai nge-share, jangan sampai apalagi ada berita-berita hoax ya, masuk ke grup kita, masuk ke WA kita, jangan serta-merta kita share ke grup yang lain gitu. Jaga tangan ini dan kaki juga. Yo, kenapa ada orang ketangkap basah berzina? Kenapa sudah berzina? Saya tidak bisa menahan diri saya karena cantik sekali, seksi sekali perempuan ini. Di mana sudah berzina? Di tempat hiburan katanya, di diskotik. Ngapain sudah ke sana gitu? Jadi kaki juga harus dijaga. Dipakailah kaki ini melangkah ke tempat-tempat ibadah, tempat seperti ibu-ibu, bapak-bapak ini kan. Bisa saja kaki ini pergi ke mall, tapi ternyata bapak ibu lebih memilih datang majelis taklim kita ini, mengaji, itu yang bagus. Dan udah kita sampaikan perbedaan antara sehat walafiat yang selalu kita minta-minta, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sekeluarga sehat walafiat. Apa artinya sehat? Bersih dari penyakit zahir, afiat artinya bersih dari penyakit batin, penyakit hasad, penyakit takabur, penyakit riya, penyakit iri, takjub dan lain-lain. Ya, kaki sehat bisa kita pakai tendang bola. Kalau kaki yang sehat ini kita pakai tendang bola, olahraga, maksud saya tidak apa-apa, positif, bisa dapat pahala. Alimu auladakumus salata alimu auladakumus sibahata warimaya wa rukubil khail. Ada hadis katanya Rasulullah, ada juga yang mengatakan Sayyidina Umar punya nasihat, ajarkan anakmu berenang, ajarkan anakmu memanah, ajarkan anakmu menunggang kuda, artinya olahraga. Kalau kaki yang sehat ini kita pakai nendang bola, dapat kita pahala. Kalau kaki yang sehat ini kita pakai nginjak-nginjak kepala orang, kita pakai menzalimi orang, dapat dosa. Sehat dia tapi tidak afiat. Kapan dia sehat walafiat? Kalau kita manfaatkan kesehatan jasmani kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bernilai pahala, bernilai ibadah. Nah, ya, di yang keempat ini ya, disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali ada tambahan, waqaful batni 'ani syubuhat waqtal iftar. Menjaga perut ini supaya jangan sampai masuk makanan-makanan yang syubhat. Fala ma'na lis-shaumi wa huwa al-kaffu 'anil ta'amil halali thumma al-iftaru 'anil haram. Karena sia-sia kita di siang hari, sepanjang hari dari pagi sampai menjelang maghrib, sia-sia kita menahan diri dari makan yang halal, makan nasi dan minuman yang halal seperti es cendol dan lain-lain. Tetapi summal iftaru 'alal haram. Di siang hari kita menjaga supaya jangan makan makanan yang halal, yang haram, tapi pas berbuka daging anjing. Daging yang dipakai berbuka daging babi. Kan sia-sia sekali puasanya gitu loh. Famithalu hadza, Imam Al-Ghazali mengumpamakan orang yang puasa full dari pagi sampai maghrib tidak makan yang halal, tapi pas berbuka dia makan makanan yang haram, makan babi atau makan hasil curian, ya, hasil rampasan. Nauzubillahi min zalik. Mithalu man yabni qasran wa yahdimu misran. Seperti orang yang sibuk membangun istana, tapi pada waktu yang sama dia menghancurkan, membinasakan satu negeri. Itu yang keempat. Nah, yang kelima,
alla yastakthira minat ta'amil halal. Jangan sampai terlalu banyak makan, jangan sampai berlebihan makan makanan yang halal berlebihan. Ketika berbuka puasa dan ketika makan sahur. Dan yang sering buktikan Bapak Ibu, kalau makan sahur, semakin sedikit kita makan sahur, semakin banyak energi kita. Kalau kita banyak makan sahur, jam 7 aja sudah mulai lapar kita, 7 pagi. Kalau kita banyak makan sahur, makanya ada hadis mengatakan sebaik-baik sahur adalah makan sahur dengan kurma doang. Kurma dan air cukup sebenarnya. Rasulullah sering makan sahur dengan beberapa biji kurma dan beberapa tegukan minum air putih. Dan saya punya saudara ipar dari Rempung, dari Rempung lagi, dari Kembangkerang. Saya punya saudara ipar jadi dosen di Universitas Hamzah Wadi. Itu tidak pernah makan sahur pakai nasi, biasanya pakai air putih cukup. Jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan, fa inna at-ta'amal halala innama yadurru bi kathratihi la bi naw'ihi. Makanan yang halal itu memudaratkan itu bukan karena macam makanan itu, bukan karena zat makanan itu, tetapi karena bikasratih, karena kebanyakan. Cabai misalnya yang bikin ambeien itu sebenarnya bukan jenis cabenya yang bikin ambeien, tapi karena kebanyakan makan cabai yang bikin orang diabetes, yang bikin orang kencing manis. Jangan salahkan jenis gulanya, tapi jangan berlebihan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal. Berlebihan berlebihan mengkonsumsi gula itu bisa menyebabkan kencing manis. Ya, terlalu banyak makan daging kambing itu bisa menyebabkan kolesterol. Seperti itu. Alla yastakthira minat ta'amil halal waqtal iftar. Pas berbuka jangan sampai berlebihan. Belum baru tinggal 3 menit azan, belum azan sudah segunung nasinya, ya, diagi nasi segunung. Dan berambisi sekali, nanti kalau azan ini belum selesai Allahu Akbar belum selesai muazin menyelesaikan azannya, targetnya sudah habis 1 piring. Tahu-taunya nanti pas azan baru 2 suap udah kenyang. Sebenarnya itu sudah semestinya kita berhenti sebenarnya kalau mau sehat. Kalau mau sehat supaya terwujud pernyataan Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Sebenarnya rahasia sehat itu bukan di puasanya, di pola makan kita di saat berbuka, di saat makan sahur. Sia-sia kita puasa dari pagi sampai maghrib, kalau buka puasanya kita gabung, kita satukan menu sarapan, menu makan siang, menu makan malam, kita balas dendam, kita kadak semua itu, sia-sia, sama aja bohong. Ya, itu sama seperti orang yang terjebak di dalam sumur dari pagi, kemudian keluar balas dendam semuanya dimakan. Itu bukan orang yang berpuasa sungguhan menurut Imam Al-Ghazali. Bihaitsu yamtali'u jawfahu, jangan sampai berlebihan sampai penuh. Fama min wi'ain abghadu ila Allah azza wa jalla min batnin mali'in min halal. Tidak ada yang lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mengisi wadah yang namanya lambung, wadah yang namanya perut ini dari makanan yang halal. Artinya dicela oleh agama menganggap kegiatan itu negatif apabila kita mengisi perut ini, kita penuhkan dia dengan makanan yang halal, itu sudah tercela. Apalagi kita penuhkan dia dengan makanan yang makruh, yang syubhat. Artinya makan itu seperlunya aja, ya, secukupnya. Karena para sahabat mengatakan, nahnu qaumun la na'kulu linashba' wa innama na'kulu liyadhhab 'anna al-ju'. Kami adalah generasi, kata para sahabat, yang makan tujuannya bukan untuk kenyang, tapi makan sekedar untuk menghilangkan rasa lapar.
makan untuk mengumpulkan tenaga, meningkatkan amal ibadah. Itu yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang terakhir, as-sadis, ay yakuna qalbuhu ba'dal iftari mu'allaqan muttariban bainal khawfi war raja. Yang keenam, yang harus dilakukan, yang wajib bahkan dilakukan oleh oleh orang yang puasanya khawas, dan perlu ditiru oleh kita yang masih awam. Yang keenam adalah ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar. Nanti setelah berbuka puasa, hati kita keadaan hati kita kalau bisa mu'allaqan, dia menggantung, muttariban, artinya dia seperti bimbang. Kita hadirkan dalam hati kita perasaan bimbang, perasaan ragu, perasaan menggantung, bainal khaufi war raja, antara rasa takut dan rasa berharap kepada Allah. Artinya apa? Hadirkan dalam hati kita, usahakan setiap selesai berbuka. Kan biasanya kita setelah berbuka, alhamdulillah kenyang, syukur, seneng rasanya kan. Nah, usahakan setelah itu hadirkan dalam hati kita rasa takut. Jangan-jangan tidak diterima puasa saya. Jangan-jangan ada hal yang saya tidak sadari merupakan makruh atau haram dilakukan ketika selama saya puasa dari pagi sampai maghrib. Diterima puasa saya sama Allah? Tidak ada yang tersinggung dengan ucapan saya, tetangga-tetangga saya yang saya, itu maksudnya perlu itu dihadirkan supaya apa? Ya sebagai bahan evaluasi lah atau muhasabah. Karena itu yang membantu kita supaya besok lebih baik daripada sekarang. Saya hari ini ketemu A, waktu saya ke pasar ketemu B, waktu ke masjid ketemu C. Saya ngomong apa tadi ya? Ada nggak omongan saya menyinggung perasaannya? Aduh, jangan-jangan tersinggung dia gara-gara tingkah laku saya, gara-gara omongan saya. Allah, diterima nggak puasa saya? Itu bagus. Keadaan seperti itu terpuji daripada kita gaya kan. Oh saya, itu bisa menimbulkan rasa sombong, menimbulkan rasa ujub, merasa lebih baik daripada orang lain itu. War raja, hadirkan juga dalam hati kita perasaan raja, artinya berharap, ya Allah, mudah-mudahan amal ibadah saya diterima. Dan udah saya sampaikan, kita sering berdoa itu tidak tahu malu. Sering kita berdoa itu tidak tahu malu, artinya sering kita mengucapkan kalimat ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sadar tidak sesuai apa yang kita minta dengan kenyataan perilaku kita sehari-hari. Misal begini, saya ngasih sumbangan ke anak yatim yang ada di sini, kemudian saya bikin video rekaman, saya minta dipoto, saya bikinkan acara, Bapak Ibu, mari kita tunjukkan sifat rahmat kasih sayang kepada anak-anak yatim. Nih saya kasih contoh, saya siapkan bingkisan. Ini tahu nggak isinya apa? Isinya minyak goreng. Sekarang minyak goreng mahal ya. Isinya sembako ya, ada minyak goreng, ada beras, ada amplop isinya 2 juta. Bingkisan ini tolong foto, saya serah terima anak yatim. Terimalah persembahan saya nak ya. Terima kasih Tuan Guru misalnya, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Sementara ketika dibuka isi amplopnya tidak benar 2 juta, isinya hanya 10.000 misalnya. Katanya arak minyaknya ternyata minyak rambut, ya bukan minyak goreng ya. Kemudian katanya ada beras 5 kilo, ternyata hanya 1 kilo lah. Intinya tidak sesuai yang dipersembahkan. Terimalah persembahan saya dengan kenyataan yang ada di dalamnya gitu. Jadi kita sering sekali
Berdoa mengatakan Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana, ya, wa qira'atana wa tilawatana. Ya Allah, terimalah persembahan kami, terimalah persembahanku. Saya sudah berpuasa, saya sudah tahajud, saya sudah membaca Al-Quran, padahal tidak nawah baca Quran. Terimalah persembahanku ya Allah, saya sudah tahajud, padahal tidak nawah qiyamul lail. Wa takhasyu'ana, terimalah kehusyuan kami, padahal tidak khusyuk. Sadar dia tidak khusyuk. Ya Allah, terimalah kehusyuanku. Berarti anak yatim bisa ditipu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Jadi harus kita hadirkan rasa ragu, apakah diterima amal ibadah saya ini. Supaya apa? Supaya semakin hari semakin serius kita menjalankan ibadah, semakin bersungguh-sungguh. Karena ada seorang ulama namanya Al-Ahnaf bin Qais. Nah, ada orang iseng ngolok-ngolok beliau karena beliau seorang kiai, seorang ulama yang sesepuh, yang lingsir. Innaka syaikhun kabir. Katanya orang ini yang kurang ajar nih, tuan guru, Sida ini sudah jadi papuk-papuk. Wa inna siyama yud'ifuk. Tak perlu Sida puasa, karena puasa ini bikin Sida semakin lemah, semakin sakit. Apa kata Syekh Al-Ahnaf ini? Inni a'udduhu li safarin tawil. Saya berpuasa ini, puasa ini bekal saya, persiapan saya untuk perjalanan yang sangat jauh besok di alam barzakh, di alam akhirat, di siratul mustaqim. Was-sabru ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala ahwanu minas sabri ala azabih. Lebih baik saya sabar mengerjakan ketaatan, lebih baik saya sabar menghindari kemaksiatan daripada saya sabar dihukum, daripada saya sabar dipecut, daripada saya sabar menahan rasa sakit karena dipecut, disakiti, disiksa dalam kubur. Lebih baik saya sabar sholat tahajud, lebih baik saya sabar menahan rasa pegel kaki saya karena duduk, lebih baik saya sabar karena lelah ngeraos. Dari tadi saya bicara Bapak Ibu diam-diam doang, saya semakin kering gigi saya. Lebih baik saya sabar lebih baik saya sabar dalam ketaatan daripada saya sabar menahan rasa sakit karena dihukum, disiksa dalam kubur. Begitulah kata Syekh Al-Ahnaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah waktunya kita akhiri pertemuan ini, maka semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya untuk saya pribadi dan kita semua. Apa yang Tiang sampaikan tadi adalah ciri-ciri puasa orang khawas, bukan puasa orang awam seperti kita, tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa naik level, bagaimana caranya supaya kita bisa meningkat dari tingkatan awam ke tingkatan khawas. Ya, salah satu caranya adalah dengan cara meniru puasanya orang khawas. Ya, supaya apa? Ya, supaya kita puasanya tidak begitu-begitu, ada peningkatan maksudnya. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hidup kita diberkahi, semoga kita masih diberikan kesehatan, keafiatan untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan nanti pada waktunya kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin Allah ya rabbal alamin. Fatihah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.